Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Walburga Ernesta Guntim. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Wolowaru, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dengan judul Maneloro dan Betedou. Pada zaman dahulu, di daerah Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, yaitu Manekbot dan Betedou. Betedou adalah gadis yang sangat cantik. Dia sangat disayangi oleh raja, permaisuri, dan juga kakaknya. Mereka berharap Putri Betedou dapat membawa kesejahteraan dalam kerajaannya. Mereka memiliki rencana akan memingitnya agar selalu terjaga kesuciannya. Raja pun memerintahkan kepada putra sulungnya, Manekbot, untuk membuat sebuah rumah sederhana di atas pohon beringin yang besar dan rimbun. Manekbot pun segera memenuhi permintaan ayahnya. Ia pun membuat sebuah rumah sederhana di atas pohon beringin. Ketika rumah itu selesai dibuat, raja pun meminta kepada putrinya untuk menetap di rumah pohon itu. Awalnya sang putri menolak, namun setelah dibujuk oleh ibunya, akhirnya ia pun mau menetap di rumah pohon itu seorang diri. Hari-hari ia lalui dengan menyulam dan menganyam tikar. Hal itu ia lakukan untuk membuang rasa bosan yang sering melandanya. Jika malam hari, ia sering menendangkan lagu-lagu. Pada suatu malam, ada seorang putra dari kerajaan Loro yang mendengar suara merdu Putri Betedou. Dengan kesaktiannya, ia segera terbang menuju rumah Putri Betedou. Ketika sampai di rumah Putri Betedou, dengan langkah perlahan, ia pun mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Putri Betedou yang mendengar suara ketukan pintu pun segera berjalan menuju pintu dan bertanya, "Siapakah kamu? Ada apa kamu kemari?" Pangeran Maneloro pun menjawab, "Namaku Maneloro dari kerajaan Loro. Aku sangat kagum dengan suara merdumu. Bolehkah aku masuk?" Putri Betedou sangat senang dengan jawaban itu. Tanpa sadar, ia pun membuka pintu seraya mempersilahkan masuk. Keduanya pun saling berkenalan. Beberapa hari kemudian, keduanya pun menjalin hubungan kasih. Mereka berharap hubungan mereka dapat berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Kemudian, Maneloro pun melamar Putri Betedou. Akhirnya keduanya pun menikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Sebulan kemudian, ayah Maneloro jatuh sakit. Maneloro harus kembali ke kerajaannya. Jadi ia tidak bisa menemani Putri Betedou. Pada suatu malam, kakaknya Putri Betedou yang bernama Manekbot hendak mengunjungi Putri Betedou untuk melihat keadaannya. Ketika sampai di atas rumah, ia pun tersentak kaget karena melihat ada sepasang pakaian laki-laki yang tergantung di dinding. Ia pun segera bertanya kepada Putri Betedou tentang pakaian laki-laki itu. Karena panik, Putri Betedou tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ia pun menjawabnya dengan jujur bahwa ia telah menikah dengan seorang putra dari kerajaan Loro. Mendengar jawaban adiknya itu, Manekbot sangat marah. Ia pun segera turun dari rumah. Ketika sampai di bawah, ia pun segera berhenti dan memanggil adiknya. "Hai Betedou, turun kau. Kau telah membuat malu kerajaan." Dengan rasa takut dan penuh penyesalan, Putri Betedou pun segera turun dari rumah. Ketika sampai di bawah,
ia pun segera mendapat hukuman dari kakaknya. Tiba-tiba tubuhnya tersungkur ke tanah dan meninggal seketika. Sementara itu, di kerajaan Loro, Maneloro yang sedang tertidur di samping ayahnya tersentak dari tidurnya. Ia teringat akan istrinya. Dengan kesaktiannya, ia segera terbang menuju rumah istrinya. Namun, kedatangannya sudah terlambat. Ia mendapati istrinya sudah tidak bernyawa. Tanpa berkata apa-apa, ia segera menyambar tubuh istrinya dan membawanya ke istananya. Ketika sampai di istananya, ia segera mengobati tubuh istrinya. Dan istrinya pun kembali. Mereka berdua saling menyesali atas apa yang telah mereka perbuat. Keduanya pun pergi ke orang tua Maneloro untuk meminta restu. Dan kedua orang tua Maneloro pun merestui pernikahan mereka. Keesokannya, Maneloro dan istrinya berangkat menuju ke istana istrinya. Ketika sampai di hadapan raja dan permaisuri, keduanya langsung bersujud memohon ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka juga memohon untuk merestui pernikahan mereka. Karena melihat ketulusan dan kesungguhan cinta Betedo dan Maneloro, raja, permaisuri, dan juga kakaknya memaafkan dan merestui pernikahan mereka. Akhirnya, sejak saat itu, Maneloro dan Betedo hidup berbahagia selamanya. Demikian cerita saya, terima kasih.